Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dibahas mengenai materi geometri transformasi. Apa itu geometri transformasi? Geometri transformasi adalah perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal yaitu x, y ke posisi lain yaitu x aksen, y aksen. Kemudian kita akan mengenal tentang jenis-jenis transformasi geometri. Yang pertama ada translasi, kedua ada refleksi, ketiga ada rotasi, dan keempat dilatasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang translasi, di mana translasi merupakan transformasi yang memindahkan titik-titik dengan jarak dan arah tertentu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih translasi itu. Nah, dalam translasi kita mengenal yang dinamakan dengan vektor translasi, di mana vektor tersebut mempunyai arah. Nah, vektor translasi itu berfungsi untuk mentranslasikan atau menggeser titik-titik pada bangun yang kita punya. Pada video pembahasan materi ini, di sini kita punya bangun segitiga ABC dan vektor translasi E aksen. Kita akan mencoba mentranslasikan bangun segitiga A, B, C sejauh vektor translasi E aksen. Coba perhatikan segitiga ABC yang akan kita translasikan terhadap vektor translasi E aksen. Hasilnya adalah kita klik objeknya, kemudian kita translasikan terhadap vektor translasi E aksen. Hasilnya adalah segitiga yang di sebelahnya. Jadi bangun segitiga ABC ini ditranslasikan terhadap vektor E aksen, hasilnya adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kemudian vektornya ini kita bisa rubah. Misalnya akan kita rubah sejauh sekian misalnya. Atau nah ini waktu belum ditranslasikan. Kemudian ditranslasikan sejauh vektor ini, atau bisa juga sejauh ini, atau bisa juga sejauh di sini. Coba kalian perhatikan antara segitiga ABC dengan segitiga hasil translasi, yaitu segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Menurut kalian, apakah kedua bangun tersebut ukurannya menjadi berubah? Ya, bangun hasil bayangan dari segitiga ABC ukurannya tetap seperti dengan ukuran semula, sehingga translasi tidak mengubah suatu jarak. Pembahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai refleksi, di mana refleksi merupakan transformasi yang memindahkan titik-titik menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Nah, ini tadi masih yang translasi. Selanjutnya kita akan beralih ke refleksi atau pencerminan. Dalam pencerminan ini nanti kita akan mengenal istilah cermin, di mana cermin ini itu berupa sebuah garis. Garis tersebut nanti yang akan mencerminkan atau merefleksikan titik-titik terhadap bayangannya. Di sini saya punya garis F. Nah, ini dia garisnya. Kemudian saya punya sumbu X. Sumbu X juga merupakan suatu garis, dan ada juga sumbu Y dan juga merupakan suatu garis. Kita akan refleksikan yang pertama bangun segitiga ABC ini terhadap sumbu X. Nah, ini adalah bayangannya. Yang kedua, saya akan merefleksikan segitiga ABC ini terhadap sumbu Y. Nah, segitiga A satu aksen, B satu aksen, C satu aksen adalah segitiga bayangannya. Dan selanjutnya segitiga ABC akan kita refleksikan terhadap garis F.
kita klik bangunnya, kemudian kita klik garisnya, dan ini adalah bayangan yang terbentuk. Kita lihat lagi segitiga ABC direfleksikan terhadap sumbu X hasilnya ini, kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y hasilnya ini, dan direfleksikan terhadap garis F hasilnya adalah ini. Kita perhatikan B yang kita cerminkan terhadap garis F itu B dicerminkan terhadap garis F hasilnya adalah B2 aksen. Kemudian untuk C terhadap garis F hasilnya C2 aksen. Kemudian untuk A terhadap garis F hasilnya adalah A2 aksen. Coba perhatikan ketiga segitiga yang merupakan hasil refleksi dari segitiga ABC. Apakah suatu refleksi mengawetkan jarak? Ya, suatu refleksi mengawetkan jarak. Hal ini terlihat dari bangun bayangan yang dibentuk oleh segitiga ABC memiliki ukuran yang sama dengan bangun semula. Pembahasan yang selanjutnya adalah rotasi, di mana rotasi merupakan transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh sudut tertentu dengan pusat tertentu. Sekarang kita masuk ke rotasi. Nama lain rotasi disebut juga dengan perputaran. Nanti dalam rotasi kita akan mengenal sudut dan titik pusat. Di sini saya punya bangun segitiga ini, kemudian titik pusat P1 yang berada di koordinat 0,0, kemudian ada titik P2 pada koordinat 4,4. Kemudian saya akan rotasikan segitiga ini terhadap suatu sudut tertentu terhadap titik pusat P1 dan P2. Saya akan rotasikan segitiga ini terhadap pusat P1 dan P2. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Misalnya saya akan rotasikan sejauh 180 derajat. Nah, ini hasilnya. Dua segitiga bayangan yang merupakan hasil rotasi. Untuk segitiga yang pertama ini, kita ganti dulu warnanya menjadi warna hijau. Segitiga yang satunya kita ganti warnanya menjadi warna merah untuk membedakan hasil rotasinya. Jadi segitiga ABC ini kita rotasikan terhadap titik P1 dengan sudut 180 derajat, bayangannya adalah yang segitiga hijau. Kemudian segitiga merah ini merupakan hasil rotasi terhadap titik P2 sejauh 180 derajat. Tadi kan rotasi merupakan suatu perputaran. Ayo kita amati video itu. Kita geser-geser sudutnya, kita ganti-ganti sudutnya, dan terlihat bahwa rotasi itu memang benar merupakan suatu perputaran. Coba amati ketiga bangun segitiga yang ada dalam video ini. Apakah rotasi itu mengubah jarak? Jawabannya adalah tidak. Hal ini terlihat bahwa bangun-bangun bayangannya memiliki ukuran yang sama dengan ukuran bangun yang semula. Selanjutnya, untuk pembahasan yang terakhir adalah dilatasi. Dilatasi merupakan transformasi yang merubah ukuran suatu bangun sebagai hasil dari perkalian dengan faktor skalar tertentu. Akan tetapi, dilatasi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Dalam dilatasi, kita membutuhkan suatu titik pusat dan faktor skalar, di mana faktor skalar itu yang berfungsi sebagai pengali. Kita perhatikan layar, dipunyai titik pusat yaitu titik P di 0,0. Kemudian kita punya bangun segitiga ABC. Kita akan coba dilatasikan segitiga itu terhadap titik pusat P. Kita klik objeknya, kemudian kita klik titiknya, kemudian kita akan mengisi faktor skalarnya. Misalnya kita isi dengan 3. Klik OK. Nah, bangun tersebut
bangun ini merupakan hasil dilatasi segitiga ABC terhadap titik pusat P dengan faktor skalarnya adalah 3. Hasilnya adalah segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Supaya lebih paham, kita akan dilatasikan lagi segitiga ABC terhadap titik pusat P dengan faktor skalarnya kita ambil 2. Nah, segitiga A1 aksen, B1 aksen, C1 aksen merupakan hasil dilatasi segitiga ABC terhadap titik pusat P dengan faktor skalar 2. Ya, jadi sudah didapat hasil dilatasi segitiga ABC terhadap titik pusat P dengan faktor skalar 2 dan 3. Bayangannya adalah kedua segitiga tersebut. Nah, coba perhatikan ketiga segitiga yang ada pada layar. Apakah dilatasi itu mengawetkan jarak? Ya, jawabannya adalah tidak. Hal ini bisa kita lihat hasil bayangannya memiliki ukuran yang berbeda dengan ukuran bangun yang semula.